A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 259 buku paket ya. Pada gambar 4.44 saluran irigasi BK 10 di Sumatera Selatan, peninggalan masa Hindia Belanda. Perhatikan gambar saluran irigasi bendung 10 BK di Desa Gunawang. Ini persebaran penduduk dan urbanisasi. Persebaran penduduk pada abad 19. Ini ada penyebaran penduduk. Halaman 260. Munculnya berbagai pusat industri perkembangan difasilitasi oleh daya dorong perkembangan kota-kota, urbanisasi sebagai sumber di berbagai daerah. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gelap. Gambar 4.45 peta negara Suriname. Suriname di Amerika Latin banyak terdapat keturunan Jawa. Di Belanda ya Suriname itu. Ini Suriname terdapat penduduk bangsa Jawa keturunan. Jadi tawanan yang ditawan oleh Belanda tapi ditempatkan di Suriname. Suriname itu Belanda, di Belanda. Halaman 261 pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat di salah satu sisi mengaruh positif dalam mengenalkan tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk minyak bumi, batu bara, pertambangan ya. Gambar 4.46 hasil tambang di Indonesia. Halaman 262 transportasi dan komunikasi. Gambar 4.47 jalan raya, rel kereta api dan jaringan telepon. Nah, ini ada jalan raya, ada kereta api, ada sawah. Jaringan telepon ini. Pada zaman Belanda banyak dibangun jalan raya dan kereta api dan jaringan telepon. Ini perkembangan kegiatan ekonomi, perubahan masyarakat kegiatan ekonomi pada masa kolonial Belanda terjadi baik kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya teknologi pertanian bervariasi. Rakyat mengenal tanaman tidak hanya cukup untuk dipanen semusim. Contoh, muncul kuli-kuli perkebunan, mandor, administrasi di berbagai pemerintahan ataupun swasta. Mengenal uang pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Contoh, dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah yang lain. Pada kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Gambar 4.48 uang pada masa VOC. Halaman 262 gambar 4.49 pendidikan pesantren sebelum masa kolonial. Gambar sistem pendidikan pesantren di atas tersebut berkembang di berbagai daerah masa sebelum kedatangan bangsa barat. Bagaimana? Nah, ini. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia, halaman 264. Di kota Indonesia menjadi pusat pertumbuhan. Berbagai sekolah di Indonesia kalian dapat menemukan sekolah-sekolah yang berdiri sejak zaman penjajahan di kota-kota provinsi tempat tinggalmu. Belanda juga berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung,
ITB dan Institut Pertanian Bogor. Pada kolonial Belanda dapat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa berdiri di Yogyakarta merupakan pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat. Perubahan dalam aspek politik. Perubahan dalam sistem politik terjadi dikenal dengan sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja, boada, dan bupati. Sementara pada masa pemerintahan kolonial dikenal gubernur jenderal, residen, bupati, dan seterusnya. Pada penguasaan kerajaan menjadi kehilangan kekuasaan digantikan oleh kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di saat itu menguntungkan bangsa Indonesia. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Muncul berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak oleh sistem kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Halaman 265, halaman 265, perubahan dalam aspek budaya. Gambar 4.50 Benteng Vanderburg Yogyakarta. Nah, ini Vanderburg, bukti pengaruh kolonial dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya di masa Belanda adalah seni, bangunan, tarian, dan cara berbagai bahasa dan teknologi. Teknologi pembangunan modern dikenal bangsa barat berbagai wilayah Indonesia. Kalian bisa menelusurinya. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di perkotaan. Mengenal tarian-tarian barat, kebiasaan dansa, minum-minuman yang dikenal sebagai pejabat berpengaruh pada perilaku masyarakat Indonesia. Itu aja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.